062404003 dan anggota saya. Nama saya Rendra Baskara, NRP 0623 040090. Nama saya Muhammad Hafiz Bahrudin, NRP 0604000479. Nama saya Luki Setian, NRP 062404065. Sekian sesi perkenalan dari kelompok kami. Kali ini saya akan membacakan slide pertama dari PPT kelompok kami, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Dalam dunia manufaktur, pentingnya ekonomi tidak dapat diabaikan. Integrasi ekonomi dalam desain produk dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja. Mari kita eksplorasi bagaimana sih merancang kenyamanan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Apa sih itu ekonomi? Nah, ekonomi sendiri ialah memfokuskan diri pada manusia dan interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan di mana sehari-hari manusia hidup dan bekerja. Secara tujuan ekonomi ada dua hal, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja serta peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seperti peningkatan keselamatan kerja dan pengurangan rasa lelah dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cucu. Baik, mendeskripsikan definisi dari ekonomi ketiga dalam perancangan dan pengembangan produk. Mendeskripsikan aplikasi, metode dan pengembangan ekonomi ketiga dalam perancangan dan pengembangan produk. Mendeskripsikan tujuan, manfaat dan peran hidup ekonomi ketiga dalam perancangan dan pengembangan produk. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat penelitian. Mungkin tidak akan saya bacakan semua karena terlalu panjang ngomong-ngomong soal durasi. Yang pertama ada plus skeletal. Ya. Dengan meningkatkan prinsip ekonomi, produk dapat dirancang agar lebih ramah bagi tubuh manusia. Misalnya, disensi dengan penyesuaian tinggi yang dapat mengurangi beban fisik pada pekerja atau alat yang lebih mudah digunakan dengan genggaman yang nyaman dan mengurangi potensi cedera. Yang kemudian ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga adalah perancangan produk yang ekonomis dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya alat atau mesin yang dirancang untuk meminimalkan pergerakan tubuh yang berulang atau yang tidak perlu akan membuat pekerja lebih cepat dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Mungkin tiga saja yang cukup saya jelaskan karena terlalu panjang. Kemudian ada pentingnya ekonomi. Nah ini dia teman-teman. Mengabaikan ekonomi dapat menyebabkan cedera. Anda menurut kami dan tidak nyaman. Dengan prinsip ekonomi kita dapat mengurangi risiko dan meningkatkan produktivitas bekerja. Ini adalah investasi pemikiran jangka panjang. Anda yang sudah berkeluarga tolong pahami apa itu ekonomi. Anda anak tiga, Anda meninggal, anak Anda numpang ya. Baik, selanjutnya Andi. Baik, di sini saya akan membahas prinsip ketiga dalam rancangan dan pengembangan produk. Yang pertama yaitu desain yang menyesuaikan dengan fisiologi manusia, yaitu prinsip pertama dalam ekonomi ketiga adalah merancang produk atau peralatannya sesuai dengan ukuran tubuh dan kapasitas fisik pekerja. Setiap peralatan atau alat yang digunakan dalam lingkungan kerja harus mempertimbangkan postur tubuh, kekuatan, dan juga keterbatasan fisik manusia. Yang kedua yaitu pengurangan beban fisik dan kelelahan. Ekonomi ketiga mereka pentingnya mengurangi beban fisik yang harus ditanggung pekerja. Beban fisik yang berlebihan seperti mengangkat barang berat atau gerakan berulang dapat menyebabkan kelelahan, ketegangan otot, dan cedera. Oleh karena itu, desain produk harus meminimalkan beban fisik yang berat dan memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan efisien yang lebih tinggi dan tanpa kelelahan berlebihan. Yang ketiga, ada pengaturan posisi kerja yang tepat, yaitu prinsip kenyamanan atau comfortability dalam ekonomi jika tidak keselamatan kesehatan juga menuju pada upaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko cedera atau gangguan kesehatan. Yang keempat, penghindaran stres mental dan kelelahan kognitif. Stres mental dan kelelahan kognitif seringkali menjadi hasil dari pekerjaan yang monoton, tugas yang kompleks atau lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ekonomi ketiga mengharuskan perancang produk untuk mempertimbangkan
psikososial dan menciptakan kondisi kerja yang mengurangi stres mental dan meningkatkan kenyamanan mental bekerja. Yang kelima adalah pencahayaan dan lingkungan kerja yang memadai. Pencahayaan yang buruk atau kondisi lingkungan yang tidak nyaman dapat meningkatkan risiko kecelakaan pekerja berat. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan ketegangan mata, kelelahan dan kecelakaan. Sementara ventilasi yang buruk dapat menyebabkan masalah pernapasan atau ketidaknyamanan fisik. Yang keenam ada desain untuk penggunaan yang aman dan tanpa risiko kecelakaan. Produk harus dirancang untuk meminimalkan potensi bahaya dan mencegah kecelakaan yang dapat terjadi selama penggunaan. Ergonomi ketiga juga melibatkan penggunaan risiko kecelakaan yang timbul dari interaksi kerja dengan peralatan atau mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya David. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dalam desain produk. Fleksibilitas dalam desain produk penting untuk memastikan bahwa peralatan atau mesin dapat digunakan oleh pekerja dengan berbagai ukuran input dan keterampilan. Desain yang fleksibel memungkinkan pekerja untuk menyesuaikan peralatan dengan kebutuhan pribadi mereka, mengurangi potensi ketidaknyamanan dan cedera. Selanjutnya adalah pelatihan dan edukasi pengguna. Selain desain yang baik, ekonomi ketiga juga mencakup pelatihan dan edukasi bagi pekerja tentang cara menggunakan alat atau peralatan dengan aman dan efektif. Dengan memberi pelatihan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan meningkatkan ekonomi di suatu kerja. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap kerja dan kesehatan pekerja. Pencahayaan, suhu, dan kebersihan harus diperhatikan untuk menciptakan ruang kerja yang ergonomis dan nyaman. Metode implementasi ekonomi, pertama diagnosis, dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, introspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ekonomi checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok